Hai kawan tunaiku, ketemu lagi di obrolan pinjaman. Akhirnya saat video ini kita buat, kurva pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat jauh melandai loh. Tapi ingat, kita nggak boleh lengah ya teman-teman, karena justru dampak paling besar dari pandemi ini adalah banyaknya dari kita yang harus kehilangan pekerjaan. Akibatnya, pengaturan, pengeluaran, dan keuangan keluarga pun jadi berantakan deh. Apalagi ternyata selama pandemi banyak banget loh pengeluaran-pengeluaran ekstra yang harus kita lakukan. Nah, hari ini bersama aku, Ebi, yuk kita bahas gimana sih cara-cara untuk mengatur pengeluaran keluarga selama pandemi. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak pernah ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Tunaiku. Nah, ngomongin berbagai macam pengeluaran ekstra tentunya ada banyak banget ya, khususnya di masa pandemi saat ini. Nah, pengeluaran ekstra yang paling aku rasakan secara pribadi, yang pertama adalah pengeluaran listrik dan internet. Penyebabnya apa? Ya tentu aja karena sekarang mayoritas aktivitas yang kita lakukan ada di rumah, mulai dari bekerja sampai dengan sekolah anak. Yang kedua, pengeluaran ekstra yang aku rasakan adalah meningkatnya kebutuhan pembelian alat-alat kesehatan nih. Karena sama pandemi gini kan tentu saja kita butuh lebih banyak alat-alat penunjang kesehatan dan kebersihan kan, seperti pembelian masker, hand sanitizer, ataupun desinfektan. Nah, yang terakhir tentu saja di masa pandemi seperti ini kita juga perlu nih teman-teman untuk stok berbagai jenis vitamin yang tentu aja jumlahnya pasti sangat jauh berbeda dari masa sebelum pandemi. Terus di tengah banyaknya pengeluaran ekstra yang harus kita keluarkan selama pandemi, kira-kira gimana ya caranya supaya kita tetap terkontrol? Nah, pas banget nih kawan tunaiku. Hari ini aku punya 5 strategi untuk menyiasati pengeluaran rumah tangga selama pandemi. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, tentukan prioritas pengeluaran. Aku dan suamiku biasanya selalu menentukan prioritas pengeluaran-pengeluaran mana sih yang harus kami bayarkan terlebih dahulu. Kawan tunaiku harus inget ya, penting banget loh untuk kita untuk mengatur prioritas keuangan. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi kayak gini, kita nggak pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya nih, biaya listrik atau mungkin biaya pendidikan anak. Itu harus terlebih dahulu kita bayarkan. Atau mungkin kalau kawan tunaiku punya cicilan, jangan lupa ya, itu harus didahulukan terlebih dahulu. Nah, selain itu, setiap keluarga tentunya memiliki prioritas yang berbeda-beda. Sebelum tentukan prioritasmu, jangan lupa ya diskusikan dengan pasangan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa untuk memanfaatkan pendapatan pasif. Kalau di sini kawan-kawan tunaiku sudah banyak yang mulai terjun ke dunia investasi, nah itu bisa jadi sumber pasif income yang sangat bagus loh. Untuk nominalnya sendiri tentu saja juga beragam nih kawan tunaiku, tergantung dari instrumen apa sih yang kawan tunaiku tanam. Tapi jika terjadi apa-apa di masa yang akan datang, kawan tunaiku setidaknya sudah sedikit lega nih, karena kita sudah punya passive income yang bisa kita andalkan. Tapi kawan tunaiku juga harus ingat ya, jangan sampai aktivitas investasi untuk passive income ini sampai mengganggu pengeluaran keluarga utama ya. Yang ketiga, jangan lupa juga untuk manfaatkan promo dan diskon dari e-commerce. Hayo ngaku, siapa nih di sini yang kalau belanja online suka cari-cari dulu promo dan diskon mana ya yang paling menarik? Biasanya sih para perempuan ya yang suka rajin untuk cari diskon. Apalagi selama pandemi, aktivitas belanja kita kan didominasi oleh belanja online. Nah, oleh karena itu biasanya e-commerce juga jadi rajin nih untuk ngasih promo dan diskon untuk para penggunanya. Kawan tunaiku tenang aja, nggak ada yang salah kok untuk loncat dari satu platform ke platform lainnya hanya untuk cari diskon dan promo yang paling sesuai dengan kita. Selain kita bisa dapatkan barang yang kita butuhkan tanpa harus belanja keluar rumah, kita juga bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Jadi pengeluaran keluarga pun jadi lebih hemat deh. Yang keempat, cari pemasukan tambahan. Selama pandemi ini kan pengeluaran kita terus bertambah ya kawan tunaiku. Tentu aja kita juga mau dong pemasukan kita ikutan bertambah. Salah satu caranya ya kita harus cari pemasukan tambahan. Tapi sayangnya mencari pemasukan tambahan itu bisa dibilang tricky loh kawan tunaiku. Kenapa sih dibilang tricky? Karena pemasukan tambahan sangat berpotensi untuk mengganggu pekerjaan utama kita. Nah, kalau memungkinkan, kawan tunaiku bisa cari pekerjaan atau pemasukan tambahan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan pasangan ya. Jadi, kita nggak kerepotan sendiri deh untuk melakukannya.
Terakhir nih kawan tunaiku, jangan pernah untuk mengabaikan dana darurat ya. Biasanya nih di masa pandemi seperti ini, banyak kebutuhan yang harus kita keluarkan seperti pembelian vitamin, desinfektan, ataupun peralatan kesehatan lainnya, jadi bikin kita lupa nih untuk menyiapkan dana darurat. Apalagi biasanya di masa pandemi, orang-orang itu berada dalam survival mode. Yang penting kebutuhan hari ini dan besok terpenuhi deh. Tapi jika memungkinkan, kawan tunaiku jangan lupa ya untuk sisihkan sebagian uang untuk dana darurat. Berapapun nominalnya nggak masalah kok kawan tunaiku. Misalnya sebelum pandemi kawan tunaiku bisa nabung dana darurat 2 juta per bulan. Tapi ternyata di banyaknya pengeluaran ekstra selama pandemi, kawan tunaiku hanya bisa nabung 500 ribu nih per bulan untuk dana darurat. Itu juga nggak apa-apa kok. Yang penting kawan tunaiku punya saving ekstra di dana darurat. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kawan tunaiku udah punya pegangan nih, ada uang tabungan di dana daruratnya teman-teman. Ngomongin dana darurat tentunya terasa berat ya, apalagi untuk kalian yang belum memulai sama sekali. Tapi tenang aja, kalian bisa kok memanfaatkan Tunaiku untuk mempersiapkan dana darurat kalian. Di Tunaiku, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan tenor yang fleksibel hingga 20 bulan loh, dan kalian juga bisa atur tenornya sendiri. Selain itu, di Tunaiku juga bisa mengajukan pinjaman hingga 20 juta rupiah. Tentunya Tunaiku juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan khawatir ya kawan Tunaiku. Kalian bisa atur deh gimana strategi untuk menyiasati keuangan rumah tangga. Karena semua bisa lebih bahagia bersama Tunaiku. Nah, kawan tunaiku, segitu dulu ya tips dan strategi untuk menyiasati keuangan keluarga selama pandemi. Kalau kawan tunaiku punya tips lainnya enggak? Jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Terus jangan juga lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke pasangan kalian supaya kalian bisa diskusi nih terkait cara menyiasati keuangan keluarga selama pandemi. Aku, Ebi, pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di obrolan pinjaman selanjutnya. Bye, dadah, bye.